Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu suara-suara sumbang di sekeliling kita. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Nehemia 4, ayat yang pertama sampai yang kedua. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Ketika Tuhan sedang bekerja melalui hidup Nehemia, ada saja orang yang dengki dan merasa sangat terusik dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui hidup Nehemia. Jangan heran jika selalu ada orang-orang seperti Sanbalat yang niat dan tujuannya hanya sekedar untuk menjatuhkan dan melemahkan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Sebab jika bagi orang seperti Nehemia saja hadir tanpa diundang orang-orang seperti Sanbalat dan Tobia, maka janganlah heran jika di hidup kita pun, apabila kita sedang melangkah menggenapi tujuan Tuhan, akan datang hambatan dari orang-orang seperti Sanbalat dan Tobia. Terkadang, orang-orang seperti Sanbalat dan Tobia itu hadir dari kalangan orang percaya sendiri, sebab justru merekalah yang paling efektif mencegah langkah hidup orang percaya. Coba perhatikan hembusan nafas pelemahan yang diutarakan oleh Sanbalat, diawali dan didasari oleh amarah dan sakit hati. Nehemia 4 ayat 1 menuliskan, "Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi." Inilah aroma suara-suara yang hanya akan mengganjal langkah orang percaya, amarah dan sakit hati. Kemudian, amarah dan sakit hati itu membuahkan kritikan yang menyudutkan dan mempertanyakan dengan mengeluarkan pernyataan perkara-perkara seperti ini. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Pernyataan yang sekedar menitik beratkan kepada kelemahan-kelemahan kita, bukan pernyataan yang menguatkan atau membangun. Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Ketika kita sedang bangkit untuk menjadi lebih kuat, belajar untuk melayani, atau sedang bertumbuh, justru roh Sanbalat akan mengolok-olok usaha kita untuk memperkokoh dan membangun hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apa salahnya jika memang seorang anak Tuhan datang untuk membawa persembahan bagi Tuhan? Tapi bagi Sanbalat, justru itulah yang menjadi titik lemah yang akan mereka serang. Mereka akan mengolok-olok, mungkin disebut sebagai kebodohan atau penghambur-hamburan. Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Kemudian mereka mengeluarkan tantangan yang tidak masuk akal sama sekali. Sekalipun tidak pernah dinyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan dalam satu hari, dan itu pun tidak masuk akal sama sekali. Namun seakan-akan, itulah yang ditantangkan oleh Sanbalat kepada pekerjaan yang dikerjakan Nehemia. Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Dari semua pernyataan-pernyataan tersebut, kita bisa belajar bahwa tidak semua pernyataan orang-orang sekeliling kita itu berguna, apalagi membangun untuk menggenapi rencana Tuhan. Akan selalu ada saja suara-suara sumbang yang dinyatakan sekedar untuk melemahkan, menangguhkan, dan bahkan membunuh semangat kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan diperdulikan. Belajarlah untuk bisa membedakan suara-suara
mana yang berguna, dan mana yang tidak berguna. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari dan beri aku hati yang bijaksana, agar aku mampu membedakan suara-suara yang sumbang, yang melemahkan dari suara yang benar, dan membangun. Amin. Jesus loves you, and so do I.